Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan komunikasi pemberdayaan. Hari ini kita akan membahas tentang proposal perancangan program pemberdayaan kepada masyarakat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum UTS kemarin, bahwasanya untuk ujian akhir semester kita akan membuat rancangan program pemberdayaan masyarakat, di mana ini akan dibuat dalam bentuk mini proposal ya. Artinya nanti kegiatan ini tidak harus teman-teman lakukan pada semester ini, bisa jadi nanti akan dilakukan pada mata kuliah manajemen program komunikasi non komersil. Ada beberapa hal yang menjadi format rancangan program pemberdayaan masyarakat ini. Saya membaginya secara umum terdiri dari 4 bagian, di mana bagian pertama itu berupa pendahuluan, bagian kedua berupa gambaran umum masyarakat penerima manfaat, bagian ketiga adalah metode pelaksanaan, serta bagian keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Nah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu apa itu isi dari pendahuluan, apa itu isi dari gambaran umum masyarakat penerima manfaat, kemudian bagaimana metode pelaksanaan, serta bagaimana cara menuliskan biaya dan jadwal pelaksanaan. Nah, kita akan lihat untuk bagian pendahuluan itu teman-teman perlu menguraikan latar belakang dan permasalahan atas kegiatan yang akan diusulkan atau kegiatan yang akan dibuat untuk masyarakat penerima manfaat. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat bukanlah kegiatan yang berupa kegiatan pemberian secara cuma-cuma begitu ya atau charity, melainkan kegiatan yang melibatkan adanya kesepakatan dan kesepemahaman yang sama antara penerima manfaat dengan pelaku pemberdayaan. Sehingga ketika teman-teman membuat di latar belakang ini atau di pendahuluan ini perlu disampaikan secara spesifik apa hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan masyarakat penerima manfaat ini. Nah, atau di dalam pendahuluan ini juga bisa dituliskan secara jelas tentang kondisi dan potensi masyarakat, sehingga kedua belah pihak sama-sama memiliki memiliki kesamaan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat ini. Jadi potensi masyarakatnya seperti apa, kemudian dimaksimalkan potensi itu, dan akhirnya masyarakat menjadi mandiri baik secara finansial maupun mandiri secara sosial terkait dari program yang sudah ditawarkan ini. Nah, di bagian pendahuluan ini juga teman-teman juga bisa menjelaskan potensi wilayah dari segi fisik ataupun sosial ataupun ekonomi ataupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya ketika akan melakukan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi, teman-teman harus bisa menjelaskan atau menguraikan apa sih potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Misalnya masyarakat setempat itu memiliki potensi kebun salak yang banyak gitu ya, tetapi pengolahannya pada saat ini masih kurang maksimal. Salak hanya dipanen kemudian dipasarkan di pasar, udah hanya sebatas itu. Nah, kemudian teman-teman datang dan berdiskusi dengan masyarakat untuk menawarkan gagasan pengolahan salak, barangkali seperti itu. Itu yang di bidang ekonomi. Atau misalnya di bidang kepariwisataan misalnya, teman-teman bisa mencoba menggagas sebuah masukan atau ide kepada masyarakat di desa wisata misalnya, bagaimana memaksimalkan potensi wilayah mereka untuk memasarkan wilayah itu menjadi desa wisata. Nah, itu bagian dari bab 1 atau pendahuluan kita. Nah, kita akan masuk ke bab 2 yaitu gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, masih menggunakan istilah masyarakat sasaran ataupun masyarakat penerima manfaat yang kemudian menjadi kontroversi yang pernah kita bahas dalam perkuliahan ini ya. Kita perlu menjelaskan secara spesifik bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat penerima manfaat dari program pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini teman-teman harus menjelaskan kondisi masyarakat sasaran yang akan menerima kegiatan tersebut seperti apa. Nah, diuraikan secara faktual, faktanya misalnya masyarakatnya lebih banyak ibu-ibu misalnya atau remaja-remaja yang produktif barangkali. Nah, itu harus dijelaskan secara spesifik di dalam bab 2 ini. Selain itu, perlu juga kita uraikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan memang penyelesaian dari program pemberdayaan masyarakat ini.
Nah, sehingga kita menjadi istilahnya antara program yang kita tawarkan atau diskusi yang kita lakukan dengan masyarakat itu benar-benar real sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat penerima manfaat tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian 3 dari program rancangan pemberdayaan masyarakat ini, di mana pada bagian ketiga ini berupa metode pelaksanaan. Ada banyak cara dalam melakukan pendekatan atau melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Di antaranya bisa melakukannya dengan pendampingan, dengan sosialisasi, dengan pelatihan, dan lain sebagainya. Sehingga pada bagian ini atau pada poin ketiga metode pelaksanaan ini, teman-teman harus bisa menjelaskan secara jelas teknik, cara pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, teknik atau metode pelaksanaan program pemberdayaan program pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan dengan cara hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan masyarakat. Misalnya ketika masyarakat mengatakan bahwa kami lebih nyaman dilakukan kegiatan pelatihan sebelum dilakukan kegiatan yang lain, atau kami lebih nyaman dilakukan kegiatannya dalam bentuk sosialisasi melalui brosur, melalui selebaran dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya didapatkan dari hasil diskusi bersama masyarakat. Nah, itu pada bagian ketiga dari program rancangan pemberdayaan masyarakat. Nah, terakhir bagian keempat itu merupakan bagian yang berisikan tentang biaya dari program pemberdayaan masyarakat ini dan jadwal atau pelaksanaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam program-program pengembangan dan pembangunan masyarakat, memang biaya dan jadwal kegiatan ini harus spesifik dijelaskan. Biaya itu nanti akan memperlihatkan atau akan menentukan seberapa realistis program ini akan kita laksanakan. Sementara jadwal kegiatan itu akan menjelaskan atau akan menuntun kita sampai mana kegiatan ini harus kita selesaikan. Sehingga memang harus kita buatkan biaya dan jadwal pelaksanaan. Biaya bisa secara umum teman-teman mengisikannya dengan misalnya bahan habis pakai, kemudian honor pelatihan, konsumsi kegiatan sosialisasi maupun pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, jadwal kegiatan bisa diisikan berdasarkan waktu 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Sehingga bisa secara spesifik dilihat di sini apakah program ini menjadi program jangka pendek, program jangka menengah, ataupun program jangka panjang. Nah, kira-kira begitu isi dari program dari format atau rancangan program pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan. Jadi ada 4 bagian ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah gambaran umum masyarakat penerima manfaat, yang ketiga adalah metode pelaksanaan, yang keempat adalah biaya serta jadwal pelaksanaan. Nah, saya berharap materi ini bisa membantu teman-teman untuk mulai menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat yang nanti akan kita kumpulkan ketika ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.